Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, perwakilan dari SMA di Satu Kelas Boyolali, akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Pungli Pendaur Ulang Limbah Cair. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dengan saya, Agi Zaki Nugroho, dan kedua rekan saya, Nurhait Rahim Mubarak dan Anissa Prota Ayun. Latar belakang, limbah cair merupakan sisa hasil produksi yang sudah tidak digunakan lagi. Salah satu contoh limbah cair yaitu limbah cair hasil produksi industri tahu, di mana seperti yang kita ketahui, dewasa ini banyak sekali para pelaku industri tahu yang membuang limbahnya langsung ke sungai. Padahal membuang limbah cair ke sungai dapat menyebabkan pencemaran air. Oleh karena itu, kami membuat alat yang bernama Pungli Pendaur Ulang Limbah Cair dengan metode elektroabulasi, absorpsi, filtrasi, serta menggunakan kitosan dari cangkang kerang hijau untuk mengurangi pencemaran air. Dari latar belakang yang ada, kami mengajukan beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mekanisme kerja alat elektroabulasi dan filtrasi. Kemudian, bagaimana pengaruh kitosan dari cangkang kerang hijau terhadap proses elektroabulasi. Dan yang terakhir, bagaimana efektivitas air elektroabulasi dan filtrasi terhadap pertumbuhan tanaman cabai dan daya tahan hidup di vanila. Metodologi penelitian. Penelitian ini kami lakukan di SMA Satu Kelas Boyolali dalam kurun waktu 2 bulan dengan metode penelitian yaitu eksperimen dan perpustakaan. Adapun alat pembuangan yang kami gunakan meliputi batu zeolit, pasir silika, kerang hijau, dan lain-lain. Sedangkan sampel penelitian yang kami gunakan meliputi 40 tanaman cabai dan 400 ekor ikan nila. Dan kami beri perlakuan dengan kontrol positif menggunakan air sumur dan perlakuan dengan menggunakan air daur ulang. Adapun analisis data yang kami gunakan meliputi analisis pH, suhu, DO, tan, kadar logam dalam air, dan analisis efektivitas air daur ulang terhadap proses pertumbuhan tanaman cabai dan daya tahan hidup ikan nila. Dan yang terakhir yaitu prosedur penelitian, meliputi penyiapan alat dan bahan sampai penyusunan laporan. Lantas, bagaimana proses pembuatan dan mekanisme kerja pungli pendaur ulang limbah cair? Yang pertama, proses pembuatan pungli dimulai dari menyiapkan box elektrokoagulasi, lalu beri pipa penyambung menuju absorpsi. Selanjutnya, beri box absorpsi, lalu beri pipa menuju pipa-pipa besar filtrasi, dan yang terakhir, beri keran dan tempat penampungan air. Pada bagian filter terbagi menjadi 3 bagian. Pada bagian pertama diisi dengan batu zeolit yang telah diaktifkan. Dengan cara campurkan batu zeolit, air, dan HCl ke dalam panci presto. Lalu rebus hingga mendidih. Setelah mendidih, diamkan selama 15 menit lalu dikeringkan dan didapatkan batu zeolit yang telah aktif. Pada filter kedua diisi menggunakan pasir silika yang telah diaktifkan. Dengan cara campur pasir silika, HCl, dan air ke dalam panci presto, lalu rebus hingga mendidih. Setelah itu diamkan selama 15 menit dan dikeringkan sehingga didapatkan pasir silika yang telah aktif. Sedangkan pada filter ketiga diisi menggunakan arang aktif yang terbuat dari cangkang kerang hijau. Dengan cara bersihkan cangkang kerang hijau, lalu tumbuk cangkang kerang hijau dan tempurung kelapa hingga menjadi granula. Setelah itu jemur di bawah sinar matahari. Lalu rendam menggunakan NaOH dan Aquades selama kurang lebih 24 jam. Lalu oven menggunakan suhu 200 derajat Celcius selama kurang lebih 6 jam sehingga didapatkan arang aktif yang siap digunakan. Selanjutnya, proses pembuatan kitosan yang terbuat dari cangkang kerang hijau yang akan digunakan pada proses absorpsi. Yang pertama, bersihkan lalu haluskan cangkang kerang hijau. Dilanjutkan dengan proses demineralisasi menggunakan NaOH selama 2 jam. Lalu saring dan cuci menggunakan Aquades hingga pH menjadi 7. Lalu dilakukan pengovenan dan dilanjutkan dengan desterilisasi menggunakan HCl. Lalu saring dan cuci kembali menggunakan Aquades hingga pH menjadi 7. Lalu dilakukan pengovenan dan didapatkan produk kitosan. Mekanisme kerja pungli. Pada kotak pertama, air limbah akan dielektrokalkulasi oleh plat-plat aluminium yang telah dialiri arus listrik searah yang telah diubah dari AC ke DC menggunakan adaptor. Pada saat ini terjadi reaksi redox, di mana anoda mengalami oksidasi yang mampu mengendapkan zat-zat limbah sehingga terjadi sedimentasi. Sedangkan pada katoda mengalami reduksi sehingga melepaskan OH- dan membentuk belenggu gas hidrogen yang mampu menaikkan kotoran tidak terlarut ke permukaan atas seperti tampak pada layar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada reaksi kimia berikut. Pada anoda, aluminium mengalami oksidasi dengan hasil reaksi Al menjadi Al3+ ditambah 3 elektron min. Sedangkan pada katoda, aluminium mengalami reduksi dengan hasil reaksi 2H2O ditambah 2 elektron min menjadi 2OH ditambah H2. Selanjutnya, kami setarakan dan kami jumlahkan dan mendapatkan hasil AlOH4- yang mampu mengikat kotoran. Setelah dielektrokoagulasi, air limbah mengalami kenaikan pH. Hal ini terjadi karena ion hidrogen telah melalui proses disosiasi sehingga menjadi hidrogonium. Hal ini sesuai dengan uji laboratorium seperti tampak pada layar.
Selanjutnya, air limbah kami alirkan ke kotak kedua untuk proses absorpsi. Pada proses absorpsi, menggunakan gearbox berkecepatan 20 rpm dengan maksud supaya kitosan dapat tercampur secara maksimal. Pada tahap ini, partikel-partikel logam akan berikatan dengan kitosan sehingga membentuk gumpalan seperti tampak pada layar. Setelah diabsorpsi, air limbah mengalami penurunan kadar besi yang awalnya 4,16 mg per liter menjadi 0,07 pada P1, 0,05 pada P2, dan 0,02 pada P3. Sedangkan pada mangan yang awalnya 8,90 mg per liter menjadi 0,31 pada P1, 0,27 pada P2, dan 0,20 pada P3. Setelah diabsorpsi, kemudian air kami filtrasi, di mana pada bagian pertama kami menggunakan batu jerawit yang telah aktif, yang di dalamnya terdapat kandungan peroksida dan mangan dioksida yang berfungsi untuk mengikat derajat pengapa pada air. Sedangkan pada filter kedua kami menggunakan pasir silika yang telah aktif, yang di dalamnya terdapat kandungan natrium, kalium, dan kalsium yang dapat mengikat zat pembau pada air. Sedangkan pada filter terakhir kami menggunakan arang aktif, yang di dalamnya terdapat kandungan nitin yang dapat mengikat zat perasa pada air, sehingga terbentuklah air daur ulang seperti berikut. Berikut merupakan perbandingan antara air limbah, air elektrokoagulasi, dan air filtrasi, dan didapatkan hasil air telah mengalami peningkatan kualitas fisik. Hal tersebut sesuai dengan hasil uji laboratorium, di mana air yang awalnya berbau menjadi tidak berbau baik pada P1, P2 maupun pada P3. Sedangkan pada kadar warna yang awalnya 742 menjadi 24 pada P1, 23 pada P2, dan 21 pada P3. Sehingga dapat ditarik kesimpulan air hasil pungli pendaur ulang limbah cair merupakan air yang jernih. Lantas, bagaimana efektivitas air daur ulang terhadap pertumbuhan tanaman cabai dan daya tahan hidup ikan nila? Ternyata selama 30 hari masa percobaan, tanaman cabai yang disiram menggunakan air daur ulang memiliki pertumbuhan yang tidak jauh berbeda dengan tanaman cabai yang disiram menggunakan kontrol positif. Sehingga hal tersebut membuat kami bertanya-tanya, lantas mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal ini dikarenakan air daur ulang memiliki kandungan logam dan sifat asam yang normal. Selain itu, kami juga melakukan uji efektivitas air daur ulang terhadap daya tahan hidup ikan nila, dan didapatkan hasil ikan nila pada perlakuan maupun kontra positif tidak mengalami kematian. Hal ini dikarenakan di dalam air daur ulang memiliki pH yang netral seperti air pada umumnya, sehingga tidak mengganggu respirasi pada ikan nila. Kemudian daya tahan hidup ikan nila dapat kami indikasi melalui kualitas air kolam, di mana pada kualitas pH telah memenuhi standar yang ada, yaitu antara 6,5 sampai 8,5. Selanjutnya pada kualitas suhu juga telah memenuhi standar yang ada, yaitu antara 23 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Begitu pula pada kadar DO, di mana keempat perlakuan telah memenuhi standar DO yang baik, yaitu lebih dari 5 mg per liter. Tingginya kadar DO pada air daur ulang terjadi karena proses pelepasan gas-gas hidrogen pada proses elektrokoagulasi berlangsung. Selanjutnya adalah kualitas tan, di mana keempat kolam perlakuan telah memenuhi standar tan yang baik, yaitu tidak kurang dari 0,02 mg per liter. Lantas, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena zat organik pada air daur ulang mengalami pengendapan pada proses elektrokoagulasi, absorpsi, dan filtrasi berlangsung, sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan kadar tan berkurang. Sehingga dari hasil penelitian yang telah kami lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pungli pendaur ulang limbah cair termasuk golongan ketujuh, sehingga dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari, khususnya pada bidang pertanian dan perikanan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.